Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para penyesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat dan hadirin sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karya Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa alaqatu da'watihi, dan keterkaitan dakwah beliau bidda'awati dengan dakwah-dakwah as-samawiyati yang bangsa langit, as-sabiqati yang terdahulu. Jadi bab ini akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Berarti la nabiyya ba'da. Jadi tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyalahi prinsip dasar dalam Islam, di mana tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk cedera syahadat rasulnya. Jadi syahadat rasulnya dia cedera, sehingga dia bisa masuk dalam kategori di luar Islam, walaupun mungkin ngakunya masih Islam. Kenapa? Karena sudah menganggap ada nabi, meyakini ada nabi setelah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dakwah Nabi kita Muhammad SAW ini ada kaitannya dengan dakwah-dakwah Nabi sebelumnya, baik secara akidah, baik secara syariah, dan baik secara akhlak karimah. Hanya nanti dalam masalah syariah ada perbedaan-perbedaan. Ada syariat sholat, semua Nabi diwajibkan sholat, diwajibkan ruku dan sujud. Tapi mungkin aturan sholatnya ada berbeda. Entah itu terkait syarat sahnya, rukun-rukunnya, atau pembatal-pembatal, mungkin ada mungkin. Tapi sholat disyariatkan. Seperti zakat, semua Nabi ada syariat zakat. Tapi ketentuan zakatnya bagaimana, mungkin ada perbedaan-perbedaan. Tapi mengeluarkan sebagian harta sebagai kewajiban itu semua Nabi mensyariatkan zakat tersebut. Seperti berbakti pada kedua orang tua, nah, itu juga merupakan syariat semua Nabi. Dan masih banyak lagi yang lain, termasuk nanti berkaitan dengan akhlak karimah. Makanya kalau kemudian ada orang yang pernah berkata ke saya begini misalnya, Ustadz, itu ada orang Nasrani, dia pakai jilbab. Itu kalau kita nggak kenal, mungkin kita nggak tahu kalau bukan Nasrani, ternyata bukan Muslim, dia Nasrani. Dia tiru-tiru kita, Ustadz. Saya jawab, tidak tiru-tiru, Bu. Aslinya di dalam agama Nasrani pun yang dulu dibawa Nabi Isa, agama Islam yang diatur oleh orang-orang Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu dulu syariatnya juga menutup aurat. Yang kalau tutup auratnya itu adalah ya berjilbab itu, mereka menggunakan khimar maksud saya. Ya itu diantaranya. Jadi kalau yang asli memang, kalau yang asli tapi kan agak ajar Nabi Isa memang berhijab aslinya, asli. Nah, terus kemudian mereka mengucap kayak kita, Ustaz, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya memang aslinya alhamdulillah itu, Bu. Saya bilang gitu. Kalau karena di Indonesia nggak tahu gimana ceritanya, jadi puji Tuhan gitu agama sebelah itu. Ya, jadi memang kalau aslinya yang model-model begitu banyak persamaannya. Tapi kesini kan ada penyimpangan terutama dalam masalah akidah, di mana mereka meyakini bahkan ada Tuhan selain Allah. Nah, itu masalahnya, itu diantaranya masalahnya itu. Jadi kalau misalnya ada persamaannya nggak usah kaget, tapi memang kesininya terjadi penyimpangan. Itu seperti itu. Terus harus diakui itu adanya penyimpangan. Karena Quran yang membongkar semua itu. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang menelanjangi kebohongan penganut Nabi sebelumnya, kebohongannya yang ditelanjangi. Karena kalau mereka jujur, pastinya mereka akan taslim kepada kebenaran Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar. Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Khatamul Anbiya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mimma ajma'a alaihi muslimun. Ini termasuk hal yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Wa urifa min ad-dini bid-darurati, dan ini termasuk hal yang diketahui dalam agama ini secara pasti. Jadi la syakka fihi. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Muslimin seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan. Terus kemudian semua yang berislam pasti tahu itu, pasti itu. Gitu. Kalau sampai ada yang kemudian mengatakan selain itu, pertanyaannya, Muslimkah dia? Itu seperti itu. Kalau sampai ada yang mengatakan Muslimkah dia? Kalau sampai mengatakan ada nabi lagi,
setelah Nabi kita Muhammad SAW, pertanyaan besar, muslimkah dia? Karena muslimin sepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutupnya para nabi. Dan ini diketahui secara pasti dalam agama ini. Tidak la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misli wa mislul anbiya'i min qabli kama sali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a lubnatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi lubnatu fa anna lubnatu wa ana khatamun nabiyyin. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, lafadznya milik Imam Bukhari. Perumpamaan saya, kata Nabi, masali perumpamaan saya, kata Nabi, wa masul anbiya, dan para nabi-nabi terdahulu min qabli sebelumku itu kamasali rajulin, seperti seseorang yang bana bunyanan, membangun bangunan, maka fa ahsanahu, dia memperbaiki bangunan itu, wa ajmalahu, dan dia memperindah bangunan itu, illa mawdi'a lubnatin min zawiyatin min zawayahu, kecuali ada satu lubang cukup untuk satu bata di salah satu sudutnya. Jadi bangunannya udah bagus, indah, cuman ada satu lubang di satu sudutnya yang cukup untuk satu batu bata. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu, maka orang-orang pada ngeliati gitu, pada mengelilingi ngeliati bangunan itu, dan mereka merasa heran. Dan mereka berkata, apa kata manusia itu? Halla wudi'at hadhihi lubnatu, kenapa satu lubang ini tidak ditutup aja, tinggal satu bata aja, kenapa tidak ditutup saja? Maka kata Nabi, fa ana lubnatu wa ana khatamun nabiyyin, maka satu batu bata yang menutup lubang supaya sempurna bangunan itu adalah saya, dan saya adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau bahasa sederhananya, ajaran para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu disempurnakannya pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin tahu isinya Taurat yang masih asli, ya, baca Al-Quran. Kalau kita ingin tahu isinya Injil yang asli, walaupun tidak keseluruhan, tapi yang pokok-pokoknya itu ada dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu menjadi muhaimin, menjadi penimbang apakah Taurat yang sekarang itu masih asli atau tidak. Sehingga Al-Quran menjadi hakim apakah Injil yang ada sekarang itu masih asli atau tidak. Terkonfirmasi di situ di antara. Makanya ketika Nasran Najron Mumayyal tidak mau mengakui apa yang sebenarnya mereka salah, Nabi mengatakan di Ali Imran ayat 61 itu, nantang mubahalah. Terus gak percaya, ayat yang lapangan ke lapangan, panggil anak-anakmu, istri-istrimu, aku juga tak panggil anak-anakmu, istriku, kita dan masing-masing kita keluar, adu sumpah, adu doa, siapa yang bohong dilaknat oleh Allah. Tidak berani. Kenapa? Karena mereka tahu ini Nabi akhir zaman yang asli. Karena sejatinya ahli kitab Yahudi maupun Nasrani mengenal Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu seperti itu. Makanya ketika Nabi masih belia, dibawa oleh pamannya Abu Thalib, saat beliau beristirahat di pohon Sahabi itu, dilihat oleh pendeta Nasrani namanya Buhairah atau Bahirah. Buhairah atau Bahirah itu melihat dan sudah memenuhi syarat, ini Nabi akhir zaman. Terus beliau nanya kepada pamannya, anak ini siapa? Ini anak saya. Mendengar ini anak saya, si pendeta Bahirah ini kecewa. Ditanya lagi, ini anak siapa? Anak saya. Kenapa sih kamu tanya terus kalau bahasa itu? Tidak, di dalam diri anak ini tanda-tanda kenabian sudah sempurna, kecuali satu,
dia anakmu. Emang kenapa kata Abu Thalib? Nabi akhir zaman itu yatim. Terus Abu Thalib bilang, ponakan. Wah, jadi ponakan. Oh berarti ya bapaknya sudah meninggal sebelum dia yatim. Oh, bawa pulang. Kata Bayro, bawa pulang. Kenapa? Karena kalau ketemu padri Yahudi akan dibunuh dia. Bawa pulang. Karena kalau ketemu padri Yahudi dia akan dibunuh. Jadi Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus oleh sebagai Nabi dan Rasul pun, bahkan ketika masih belia pun, itu orang-orang ahli kita maksudnya itu sudah mengenali bahwa itu adalah Nabi akhir zaman. Cuma terus Yahudi itu agak memang brengsek mereka itu, terus merubah yang rambut Nabi harusnya andan itu ditulis oleh mereka rambut Nabi akhir zaman itu rambutnya keriting, dirubah. Nabi itu putih kemerahan. Ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kulitnya diganti coklat oleh mereka. Pokoknya dirubah semua. Allah, karena mereka memang berharap Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata yang Allah utus dari Bani Ismail. Itu seperti itu. Ya, monggo. Tadi yang kita bersamain Muhammad itu gimana Ustaz? Tadi mengenai yang tadi ciri-ciri Nabi Muhammad Ustaz. Sifat-sifat Nabi rambut kayak agak. Ya, Nabi itu rambutnya tidak tebal, tidak tipis rambutnya Nabi itu. Nabi itu rambutnya tidak tebal, tidak tipis. Terus Nabi itu tidak tinggi, tidak pendek, orangnya sedang. Tapi tidak pernah kalah pendek, tidak pernah kalah tinggi kalau kumpul sama orang yang tinggi. Ya. Terus kemudian beliau itu hidungnya mancung. Ya, jadi bukan pesek, kalau pesek bukan Nabi. Terus kulitnya putih kemerahan. Oh, kita samain kecoklatan kan? Masa sama Muhammadiyah? Enggak, itu bukunya saya baca. Terjemahannya gitu. Ya. Kalau yang saya tahu putih tapi tidak putih melusuh. Ya. Tapi kalau bahasa kita itu istilahnya putih kemerahan gitu kan? Ya. Iya, bukan putih pucet bukan. Kan ada putih pucet. Ini enggak putih kemerahan. Di sini terjemahannya coklat. Baca lagi. Pokoknya enggak putih melusuh kayak orang yang putih-putih banget itu enggak. Tapi beliau putihnya itu seger gitu. Putih seger, ada kemerahan. Kalau jalan beliau menunduk, tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak seperti orang yang malas. Kakinya diangkat, nggak nyeret. Kalau Anda mimpi ketemu Nabi, kok jalannya seret, bukan Nabi berarti. Nabi itu diangkat jalan. Jadi beliau bukan seperti orang yang tergesa-gesa, tapi juga bukan seperti orang yang malas. Kalau jalan nunduk, kalau disapa noleh dengan badannya. Kalau disapa noleh dengan badannya. Kalau menunjuk lima jari. Kalau nunjuk lima jari tangan, nunjuk lima jari. Wajahnya tersenyum. Nabi itu wajahnya tersenyum. Dan macam-macam. Nah itu sama orang Yahudi dirubah semua pokoknya. Dirubah semua. Amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya'i sabiqina faqaimatun ala asasi ta'kidi wa tatmim kama yadullu alaihi al-haditsul madhkur. Bahwa adapun dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan keterkaitan dakwah beliau dengan dakwahnya para nabi yang telah lalu, maka itu tegak di atas asas prinsip pengokohan dan penyempurnaan sebagaimana ditunjukkan oleh hadis tersebut tadi di atas. Jadi bukan kita nggak bicara rincian. Kalau rincian tentu nanti ada perbedaan, tapi yang prinsip dalam ajaran para nabi terdahulu itu memang ada keterkaitan. Contoh misalnya, kalau tadi saya contoh dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak karimah, sekarang dalam masalah akidah misalnya, itu semua nabi mengajarkan tauhid. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu semua mengajarkan tauhid. Nah, di sini bisa diketahui kok di tengah-tengah perjalanan kok ada yang mengatakan Uzair anak Allah misalnya. Kok ada yang mengatakan Isa putra Allah misalnya gitu. Tidak bisa Nabi Isa putra Allah misalnya.
Berarti ini kan masalah ini. Wong prinsip para nabi semuanya tauhid, kok tiba-tiba ada yang menuhankan apa? Selain Allah. Berarti ada masalah. Ada masalah. Berarti ada yang khianat di sini. Ada yang khianat. Dan memang kalau menurut para kristolog itu, saya belum pernah mempelajari secara langsung, di Injil sendiri itu sebenarnya tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang ada itu dari surat-suratnya Paus katanya, saya tidak tahu betul apa enggak itu. Tapi terlepas dari itu, memang kalau aslinya memang bukan Tuhan kan, itu yang kita yakini. Tapi faktanya di sebelah memang meyakini yang bersangkutan Nabi Isa beliau dituhankan. Kalau kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tapi kita tidak menuhankan. Semua nabi yang kita muliakan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua nabi kita muliakan. Semua nabi kita muliakan. Tapi memuliakan tidak berarti menuhankan. Nah, yang sebelah itu menuhankan. Sampai menuhankan siapa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Uzair alaihissalam. Tersebut. Allahu Akbar. Wa bayanu dzalika anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasain itsnain. Al-awwalu al-aqidatu wa tsani at-tasyri' wal akhlaq. Penjelasan atas semua itu bahwa sungguhnya dakwah setiap nabi itu tegak di atas dua asas, dua prinsip. Yang pertama akidah, yang kedua at-tasyri', persyariatan, dan al-akhlaq wal akhlaq, dan budi pekerti. Saya mungkin pernah sampaikan di sini ya. Kalau kita ingin beragama, berislam dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari 3 kurikulum besarnya. Akidah, syariat, akhlak karimah. Harus. Saya ulang ya, kalau kita ingin berislam dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari 3 kurikulum besarnya. Akidah, syariat, akhlak karimah. Semua nabi mengajarkan itu, semua nabi mengajarkan akidah, syariat, akhlak karimah, semuanya. Akidah penting, karena kalau orang akidahnya lemah, akidahnya bermasalah, kalau bahasa Al-Qur'annya dia keberagamanya akan rapuh serapuh rumah laba-laba. Kalau bahasa Qur'annya itu di Al-Ankabut ayat 41 itu, wa in ahanal buyuti la baitul ankabut ittakhadhat baita. Karena selain Allah yang dia pakai untuk pelindung itu, kata Allah dalam ayat itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Maka orang kalau nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah dengan baik dan benar, itu sering dibuat, kalau orang Jawa bilang keweden karepe dhewe. Apa keweden karepe dhewe? Jadi ketakutan nggak jelas itu. Kenapa? Karena nggak punya dasar akidah yang benar. Contoh. Dan ini saya contohkan, saya kira ini. Panjenengan misalnya mau silaturahim ke rumah mertua atau orang tua, tiba-tiba ketiban cicak, ketiban cicak. Ngomongnya apa? Apa sih? Apa? Tatoyur ya, beranggapan buruk. Apa sih? Itu kalau sampai tidak jadi silaturahim ke rumah mertua karena ketiban cicak itu, karena punya anggapan buruk, itu syirik sudah. Na'udzubillah misalnya. Tapi kalau orang yang ngaji tauhid ngomongnya apa? Tiba-tiba bismillah. Saya mau silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah mertua. Janji Nabi jelas, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezeki. Bismillah jalan. Ini syaitan. Syaitan ini goda. Bismillah. Itu namanya al-fa'al, optimis itu namanya. Al-fa'al. Dan kalaupun ada ketakutan sebagai manusia biasa, karena ditakuti oleh orang-orang misalnya, ketika dokter tatayurnya, penetralisirnya adalah tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah jalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi penetralisirnya tatayur itu tawakal. Berserah diri hanya kepada Allah. Tapi nanti ada
konsep yang namanya firasat. Memang hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi juga ada yang menghasankan. Berhati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah, dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Nah, kalau firasat itu bagaimana? Kalau firasat itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan jatuhnya cicak tadi itu, lebih kepada kok nggak enak ya perasaan. Kepikiran anak, kepikiran istri, kepikiran suami, kepikiran orang tua, kepikiran apa? Wah, ada kepikiran itu. Kalau yang model begitu, itu kita tidak boleh meremehkan. Karena seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Nah, tapi kalau kepikiran anak, jangan cuma ditelepon. Karena telepon tidak bisa berubah takdir. Jangan cuma video call. Karena video call tidak bisa berubah takdir. Tapi apa? Doakan. Sedekah, mohon pada Allah. Kenapa? Karena yang bisa berubah takdir dengan izin Allah adalah doa. Termasuk sedekah, balik tidak berani melangkahi sedekah. Ketika melakukan tindakan-tindakan yang mengundang pertolongan Allah. Satu dulu. Allah. Namanya orang kalau nggak belajar akidah itu bisa rapuh. Keberagaman itu rapuh serapuh rumah tangga. Saat pandemi kemarin itu, saya masih ingat saat itu saya ada seorang kawan, seorang ustaz. Saat itu pandemi udah mulai mereda. Beliau udah mulai sembuh dari stresnya. Beliau cerita sama saya, Ustaz, saya ini guru akidah sebenarnya. Guru akidah di pesantren kan. Tapi selama pandemi kemarin Ustaz, saya kayak orang gila. Ketakutannya luar biasa dia bilang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu. Orang kalau tidak belajar tauhid dan akidah dengan baik dan benar, itu bisa tadi rapuh serapuh rumah tangga. Makanya orang-orang sahabat Nabi ketika di Madinah, saat itu Abu Sufyan CS sudah berkumpul di Badar untuk nyerang kaum muslimin yang kedua kalinya, namanya Badar Sughra. Abu Sufyan kumpul di Badar untuk nyerang Madinah yang kedua kalinya. Itu namanya Badar Sughra, perang Badar Sughra. Tapi nggak jadi. Itu orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin. Diabadikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174. Orang-orang munafik menakut-nakuti orang beriman. Orang beriman menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu gambaran orang kalau tauhidnya mantap, ditakut-takuti itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa janji Allah di ayat 174-nya? Maqadahu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum wattaba'u ridwanallah. Yang ditakutkan tidak terjadi. Serahkan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu contoh yang lain. Kalau orang akidahnya bagus, dia akan tidak mudah rapuh itu. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik dalam hadis Al-Ifki, hadisnya Bukhari di antaranya. Di dalam kitab Hayatus Sahabiyat saya baca juga di situ diterangkan bagaimana bahkan suaminya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, termasuk ayah beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan tidak sanggup membantu istrinya, tidak sanggup membantu putrinya, tidak sanggup. Sampai Siti Aisyah mengatakan, kalau kalian tidak bisa membantu saya, berarti Allah langsung yang akan membantu saya. Itu yang dipakai quote oleh Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan, kalau kalian tidak mendapati di bumi seorang pun yang menolong kalian, yakini bahwa Allah langsung yang akan menolong kalian. Siti Aisyah itu saat berkata begitu, bayangan beliau Allah masih mimpi ke nabinya gitu loh, negur, ini Aisyah ini bener loh, nggak salah gitu.
Tapi kata beliau di luar dugaan saya. Ternyata Allah turunkan ayat surah An-Nur itu yang membersihkan nama siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha dan membela Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka betul, kalau kita punya keyakinan husnudzon kepada Allah, segala ketakutan tadi tidak akan menjadi nyata, bahkan yang nyata adalah husnudzon kita tadi. Kata beliau, berarti Allah langsung yang menolong saya dan Allah wujudkan dengan turunnya surah An-Nur di awal-awal itu berkaitan dengan pembelaan Allah, terkait dengan fitnah orang-orang munafik terhadap hidup ibunda kita yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu terjadi. Tapi kalau untuk kita ngomong begitu harus cocok ya amalan kita sama perkataan kita. Saya mohon maaf, pernah nggak ngalami gini? Kalau orang butuh kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada. Pernah nggak? Oke, orang sering. Kalau orang butuh kita ada gitu ya. Pas kita butuh orang nggak ada. Kalau kondisi seperti langsung baik sangka sama Allah, insya Allah langsung yang akan tolong saya. Maksudnya gitu ya. Tapi syaratnya ucapan kita harus cocok sama perbuatan kita. Artinya apa? Selama ini hubungan kita dengan Allah baik-baik saja. Selama ini dengan sesama kita baik-baik saja. Ya sholat tak pernah sama tetangga poli pakai dan sudah sombong, angkuh. Terus ngomong Allah langsung yang mau nolong saya. Gak cocok. Gak member babar blas. Paham ya? Kita ngomong kayak gitu akan cocok bersinergi dengan pertolongan Allah kalau amalan kita cocok dengan apa tadi? Amalan yang mendatangkan pertolongan Allah. Nah, yang kedua tadi syariat dan akhlak karimah. Kalau syariat ini lebih kepada hak dan kewajiban, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Hanya kalau dengan Allah itu jangan bicara hak dan kewajiban. Kalau dengan Allah kita bicara tugas kita kepada Allah apa? Kenapa? Karena kalau kepada Allah kita tidak punya hak nuntut. Kalau kepada Allah kita tidak punya hak nuntut, tidak punya hak nuntut. Kalau pada sesama ada hak dan kewajiban. Tapi kalau pada Allah jangan ngomong hak dan kewajiban. Kalau kepada Allah tugas saya apa kepada Allah? Kalau rumus sederhananya gini. Kalau ayat Qur'annya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, itu bahasa Qur'annya. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang beliau lakukan, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang kita lakukan. Kalau sama Allah jangan nuntut apa-apa. Kalau sama Allah ngemis gitu aja. Ada teori gini ya. Di sebuah perusahaan itu yang boleh ngomong itu cuman yang punya saham, setahu saya. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang ojo kakek cangkem itu rumus itu. Jangan banyak cakap, ngerti artinya? Jadi kalau nggak punya saham jangan banyak cakap, kira-kira gitu. Tapi Allah itu maha baik. Walaupun Allah itu pemilik saham 100%, karena nyawa kita juga milik Allah. Allah itu pemilik saham 100% terhadap diri kita dan alam semesta ini. Karena bahkan nyawa kita milik siapa? Allah. Tapi Allah masih mengizinkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk berdoa, bertawakal, bermohon, berusaha. Yang dibalik semua itu ada janji pertolongan Allah. Kurang apik dia Allah. Padahal Allah itu pemilik saham 100%. Nah, terus kemudian nanti berkaitan kalau dengan sesama ada hak dan kewajiban suami istri, tetangga dengan tetangga, sesama muslim, antar saudara yang senasab, itu nanti semua ada aturannya. Atasan dan bawahan itu ada hak dan kewajiban dan kita tidak boleh saling menzalimi. Nah, terus baru nanti dibingkai dengan akhlak karimah. Kalau akhlak karimah ini kaitannya dengan memperindah hubungan. Halo, saya udah gak nyala. Jadi memperindah hubungan antara kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Takutnya menjelang Isya. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Monggo. Sekarang itu sudah banyak dari banyak masuk Islam ya dari beberapa banyak golongan. Yeah.
pertama gini, ini dia ada di surah Al-Maidah ayat 54 itu. Al-Maidah 54 tentang ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbunahu dan seterusnya itu ya. Pertama kita bersyukur pada Allah ya, ada janji dari Allah kalau ada yang murtad tidak usah khawatir, akan segera ada gantinya, bahkan gantinya itu lebih baik daripada yang murtad itu. Kita tahu di Asia, terutama di Indonesia, pemurtadan masif dan luar biasa. Di saat gereja-gereja di Eropa mulai sepi, bahkan beberapa dijual dan menjadi masjid, beberapa di Prancis juga, itu rupanya sebagian atau kebanyakan dananya dilempar ke Asia termasuk ke Indonesia terkait dengan program pemurtadan. Ya sedikit banyak saya tahu dari ceramahnya Bu Iden Handono yang menceritakan hal itu juga diantaranya bahwa pemurtadan itu memang masif di sini. Oke, memang nyatanya beberapa akhirnya menjadi murtad, walaupun kemudian kita dihibur oleh Allah di Eropa banyak orang yang akhirnya masuk Islam dan mereka itu kualitasnya lebih baik daripada yang murtad di Indonesia ini misalnya. Terlepas dari itu, pertama hidayah itu betul-betul hak prerogatifnya Allah. Sebagaimana Allah kuasa memberikannya, Allah berkuasa mencabutnya. Maka kita tidak boleh merasa aman bahwa iman Islam kita pasti terjamin, karena kita harus selalu berharapan baik kepada Allah agar iman Islam kita dijaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka maaf, tidak boleh hanya mentang-mentang karena ketua DKM masjid misalnya, atau ustadz misalnya, atau jenengan sebagai aktivis dakwah merasa pasti aman, tidak akan tercerabut hidayah dari hati kita. Jangan. Kita harus selalu merasa butuh pertolongan Allah untuk terjaganya iman Islam kita. Jangan kegeeran dengan ilmu kita, jangan kegeeran dengan amal kita. Karena Bal'am bin Ba'urah pun seorang wali besar zaman Bani Israel yang kalau berdoa belum turun tangannya, doanya sudah Allah kabulkan, itu akhirnya murtad. Kalau Allah berkehendak mencabut hidayah itu mudah sekali. Mudah sekali. Allahu Akbar. Makanya jangan pernah meremehkan itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara sababiyahnya itu macam-macam. Sababiyahnya itu macam-macam. Kata para ulama antara lain, biasanya orang yang tercerabut hidayahnya itu orang yang tidak bisa menjaga akhlak. Akhlak baik hubungannya dengan Allah, dengan Rasulullah maupun dengan sesama. Saya ambil contoh gini misalnya. Dan nanti sebaliknya, justru yang berakhlak kadang dengan izin Allah malah dapat hidayah. Contoh gini misalnya, pernah ada seorang sahabat Nabi yang ketika dia diperintah ketika sholat untuk bersujud, dia tidak mau sujud. Dia ambil kerikil, ada dalam fikih sunnah itu, dia ambil kerikil ditaruh di jidatnya. Gini aja udah cukup. Dia tidak berakhlak terhadap Nabi. Bismillah cukup. Dan kata para sahabat, dan kami tidak menyaksikan dia kecuali mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Terus pernah sesuatu dalam satu riwayat Okamakal terjadi banjir di Madinah itu, sehingga saat itu terpaksa Nabi dan para sahabat sholat berjamaah di atas onta. Ada satu orang yang mengatakan, sholat di atas onta nggak afdal. Sholat itu turun di bawah. Maka dia sendiri yang sholat di banjir, tenggelam di banjir itu. Dan dalam riwayat itu yang saya tahu akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Jadi tidak menjaga akhlak. Dia tidak menjaga amalan jama'i. Di mana kemudian ketika semua begitu dia nggak mau begitu, beda sendiri. Itu dianggap menyalahi akhlak. Tapi sebaliknya, tukang sihirnya Fir'aun yang berakhlak kepada Nabi Musa dengan mengatakan, monggo Nabi Musa, Anda dulu apa kami dulu. Itu kata para ulama ketika menjelaskan ayat itu. Berkat akhlak mereka kepada Nabi Musa, Allah rahmati tukang sihir ini hingga mendapatkan hidayah. Itu seperti itu. Makanya, mohon maaf, yang patut diwaspadai dari sang tokoh tadi itu mungkin kaitannya dengan akhlak beliau sebelumnya. Mungkin. Ya kita tahu dalam hati orang, mungkin tampak fisik tidak masalah, tapi mungkin dibalik ada masalah. Satu lagi.
Saya mau cerita, ini ada di grup, ada di komunitas grup saya ya. Jadi ada ustadz termasuk terhitung senior beliau. Senior terus ya labelnya kitab Quran Sunnah. Jadi beliau itu ustadz Quran Sunnah. Labelnya seperti itu beliau. Nah, artinya kalau kita bicara tauhid, beliau jagonya lah, kira-kira gitu, jagonya beliau. Suatu saat beliau kena penyakit GERD ya. Katanya, saya nggak tahu betul apa enggak ya. Orang kalau kena GERD itu, kalau pada tingkat tertentu bisa halu katanya, bisa betul ya. Nah, beliau ini awalnya halunya itu ingin menceraikan istrinya. Halunya itu ingin menceraikan apa? Istrinya. Belakangan pas saya dimintai untuk kami di grup itu dimintai untuk memberikan nasihat lah gimana. Kenapa kita kok dimintai untuk memberikan nasihat? Karena belakangan beliau ngigonya itu pengen murtad. Saya nggak sebut nama ustadznya, tapi itu terjadi. Nah, jadi beliau ini padahal selama ini getol dengan dakwah Quran Sunnahnya. Kalau menurut teori harusnya kan kekuatan tauhidnya bagus. Tapi pas halunya ketika beliau kena itu, ternyata beliau yaitu mengalami halu ingin murtad, naudzubillah minasyaitonir. Nah, pas saya yang dimintai pertimbangan, saya cuma ngomong gini, coba beliau muhasabah. Kemarin gampang mengkafirkan orang apa enggak? Betul, kenapa? Karena ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis gharib, maknanya sahih kata Imam Ahmad. Nabi bersabda kama qal man ayyara akhahu musliman bidambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'ala. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati sebelum melakukan hal itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Saya bilang coba beliau muhasabah, kalau terbukti beliau misalnya gampang mengkafirkan orang Islam, saya suruh tobat. Dia tobat. Iya, karena khawatirnya itu ucapannya kembali. Karena dalam hadis yang sahih dari Abi Dawud, dalam kitab Sahih, ketika seseorang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit dibanting, ditolak, dibanting ke bumi. Di bumi ditolak juga, dia berputar-putar. Kata Allah dalam hadis qudsi, serahkan dia kepada yang dilaknat. Ternyata nggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri. Sebelum saya suruh muhasabah, saya tidak menuduh beliau ya, cuma saya suruh muhasabah. Siapa tahu dulu karena sampai semangatnya, entah sengaja atau tidak, pernah misalnya mengkafirkan orang Islam. Itu hadis. Saya sering kali gini, bahwa ketentuan kufur dan kafir itu ada dalam Islam. Tapi ketika bitakyin itu hati-hati. Ya, bitakyin itu hati-hati. Jadi ketentuan kufur kafir itu ada. Tapi kalau sederhana gitu, pelaku kufuran ya kafir, pelaku syirik ya musyrik. Itu kan rumusnya itu ya. Tapi begitu bitakyin, nah itu hati-hati. Ya karena mengeluarkan orang dari Islam itu pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Karena bahkan nggak boleh sembarangan. Kalau qadiyat mengatakan saya mengira orang itu Islam ternyata dia kafir, itu lebih aku sukai daripada aku mengira orang itu kafir ternyata dia Islam. Itu kalau qadiyat itu. Saya kira itu ya, Okay. Ada lagi yang cukup? Sudah isya ya? Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.